Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita, masih bersama Kepala BSN, Prof. Bambang Prasetya. Prof. Bambang, kita ketahui bahwa sejumlah kementerian ataupun seluruh kementerian dan sejumlah lembaga negara direkomendasikan oleh Presiden maupun dari Kemenkominfo untuk segera mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, milenial. Nah, ini seperti apa Prof. Bambang bersama BSN mendekatkan BSN kepada kaum milenial, dan seperti apa Prof. Bambang langkahnya, strateginya dalam bekerja di BSN bersama pastinya punya karyawan yang generasi milenial ini seperti apa, Prof? Ya baik, kebetulan BSN baru merekrut karyawan 2 tahun 3 tahun terakhir ini, sehingga kalau dihitung komposisinya 20% itu milenial. Ya. Nah, dari 20% milenial itu kita tahu karakternya emang. Nah, oleh karena itu sambil contoh aja peristiwa yang sangat buat saya sangat representatif milenial itu adalah ketika kita merumuskan value BSN yang terbaru. Karena kita undang-undang baru, BSN struktur baru, maka nilai BSN yang baru itu adalah TOP BGT atau dibaca top banget. Itu datang dari milenial itu. Apa aja itu, Prof? Yang pertama adalah trust. Ya, trust itu memang segalanya ya. Kemudian O yang berikutnya adalah O itu oriented terhadap norma, aturan, komplain dengan yang lain. Terus kemudian juga sopan santun. Senyum, sapa, dan seterusnya ada masuk di oriented karena itu norma kan. Kemudian berikutnya adalah P-nya itu adalah profesional. Profesional ini ya nggak bisa. Zaman era sekarang harus profesional, walaupun milenial nggak boleh gadgetan terus. Tetapi harus profesional juga walaupun pakai gadget kan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah B. B itu adalah beneficial. Apapun yang kita lakukan harus bernuansa benefit. Manfaat kepada orang. Manfaat buat organisasi. Kemudian G yang berikutnya BGT. G-nya adalah growth. Growth itulah pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah kemajuan. Continuous improvement. Kemudian yang T yang terakhir ini trust. Bukan trust, teamwork. Teamwork itu bagus banget karena BSN nggak bisa kerja sendirian. Di antara kita juga nggak bisa kerja sendirian. Oleh karena itu, saya simpulkan dari T yang belakang, nama T yang terakhir, milenial keren banget saya bilang. Karena apa? Kuncinya teamwork adalah trust. Ada trust, ada teamwork. Ada teamwork bisa mengusung berbagai upaya, mau profesional, mau beneficial, mau pertumbuhan, itu luar biasa. Wah, ini anak milenial yang visioner kamu saya. Seperti itu ya. Kemudian saya perlu sampaikan juga ya, di dalam kaitan dengan milenial ini kita selalu merekrut anak-anak SMA mengikuti lomba yang berkaitan dengan standarisasi. Misalnya kita sudah pernah mengikuti internasional olimpiade tentang standarisasi, itu perwakilan dari SMA-SMA kita mendapatkan 2 medali emas, 2 perak, dan 2 atau 3 perunggu gitu ya, selama sekian tahun, berganti-ganti ya. Itu melibatkan milenial semua. Energinya apa? Ketika mereka tampil, wow, yang lain ngefek. Wow, dia mulai peduli standarisasi. Walaupun juga kita melalui jalur formal, Mas, melalui perguruan tinggi, kita ada kurikulum, masuk ke kurikulum, mulai S1, S2 itu ada pelajaran-pelajaran itu. Setiap mata ajaran ada konten-konten standarisasi. Bahkan di PAUD aja kita kerja. Kan kita ada apa itu namanya icon, bukan maskot kita namanya Sirino itu. Badak dengan Garut kaca itu ya. Badak yang berpakaian Garut kaca itu atau dibalik gitu ya. Itu adalah maskotnya SNI, dan itu kalau ke lapangan-lapangan bersama dengan PAUD-PAUD main game. Mengenalkan SNI dengan main game sama anak-anak. Mulai PAUD, TK, SD itu. Seperti yang kemarin ada Destana kan. Ekspedisi desa tanggap bencana itu, tanggap tsunami itu kan ada bersama dengan BNPB itu di Banten sana itu. Rinunya juga datang, milenialnya juga ngeriung di situ. Kita masukin dengan prinsip-prinsip SNI dan seterusnya gitu. Oke. Dan aku sendiri ya Instagram ada 2, kan gitu ya. Ada yang internasional, ada yang dalam negeri. Facebook ada 2, 3. Yang satu standar banget, yang satu rata-rata bau riset, yang satu common. Alamat Facebooknya ada 3, Twitter banyak banget, nah, gitu. Karena kalau rekan perang hoax, aku juga punya nonim juga untuk menyerang gitulah, kayak kan, layani itu. Terus apa lagi? Dulu malah ada Google kan, sekarang udah mati tuh Google. Google Plus ya. Ngevlog baru start nih. Baru start. Baru start ngevlog ini. Tapi di vlog anak-anak nih, tapi belum ngevlog sendiri. Nah, kalau pas lagi ke lapangan ke industri ngevlog sedikit gitu. Dan rencana kalau mau ngevlog apa nih, Prof? Ya biasanya ngevlog itu saya peristiwa lapangan ya. Saya kunjungan di pabrik gitu kan. Lihatin kan pabrik ban, pabrik sepatu, pabrik pengolahan ikan, itu biasanya ngevlog langsung lihat sana. Saya sedang ada di sini, saya ingin lihat-lihat ini. Tuh lihat tuh SNI-nya banyak.
sudah menerapkan SNI sekian gitu. Jadi langsung efek gitu. Oh, SNI ternyata ada di mana-mana kan gitu. Ngevlognya itu. Ya, terus bagaimana nih Prof, langkah Prof Bambang untuk meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat khususnya generasi milenial dan meningkatkan rasa ingin tahu, kepercayaan kepada BSN? Sebenarnya kita program sosialisasinya luar biasa ya melalui sosial media. Bahkan kalau sosial media kita ini dipotret menurut pendapat orang lain, ini Jenewa ISO Sekretariat ya, itu interview BSN karena dianggap negara yang atau badan standar di negara Indonesia ini melalui BSN ini adalah terbaik untuk dunia loh. Dia mau benchmarking karena aktif, karena bahasanya anak-anak di sosial media itu bahasa-bahasa gaul semua. Misalnya, yuk, naik sepeda yuk, baik misalnya kan. Misalnya, tahukah Anda bahwa ini dan seterusnya itu bahasa-bahasa gaul semua anak-anak itu. Dan itu disorot sama ISO Sekretariat di sana, dianggap negara yang berhasil melalui sosial medianya untuk mengedukasi standar seperti itu. Nah, program-program berikutnya ya kita perkuat lagi, apalagi ini ada SDM-SDM yang sedang kuliah dari luar negeri udah pada pulang, dapat master, dapat tadi mendukung kekuatan itu. Dan pasukan sosial media itu bukan ditangani Humas saja, lintas pusat ya. Di situ bergabung di dalam pasukan sosial media. Oke, dan Prof, tadi juga Prof Bambang juga bercerita soal mitra-mitra dari BSN sendiri ini, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pertanian, termasuk Badan POM juga menjadi mitra dari BSN. Ini hubungan kemitraannya seperti apa, Prof? Oke, pertama terutama yang paling dekat yang ranahnya ekonomi ya, yang bernuansa ekonomi ya. Ekonomi itu mulai perindustrian, perdagangan, kelautan, pertanian, LHK, banyak sekali yang berhubungan dengan standar. Pertama terkait kita adalah bagaimana merumuskan SNI. Mereka terlibat. Nah, kadang-kadang malah sekretariat yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian nanti kalau ada regulasi, biasanya kita berdiskusi kan. Regulasi misalnya diwajibkan, nah kita terlibat di dalam pembahasan itu. Kemudian bukan untuk kepentingan SNI sendiri, tapi kadang-kadang kita memberikan masukan kepada kementerian-kementerian ketika mereka mau menerapkan suatu regulasi seperti itu. Itu kalau di total ada 55 KL dan pemerintah daerah 55 ya, berarti KL hampir semuanya link sama kita sudah punya MOU terkait yang terbaru-baru ini dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Kita ingin mengembangkan Smart City sebagai maturity, mengukur maturity kabupaten atau kota terhadap kriteria Smart City menurut ISO yang kita sudah adopsi menjadi SNI berbasis adopsi dari ISO. Itu bagus juga supaya pemerintah daerah nggak kemana-mana. Kemudian kita juga bersama 59 perguruan tinggi udah MOU Mas. Di perguruan tinggi juga ada beberapa 28 ada SNI Corner. SNI Corner itu pojok di suatu tempat di Labere itu yang isinya adalah bisa mengakses segala macam berkaitan dengan standar dunia maupun nasional. Akses dari komputer. Prof Bambang, berarti SNI bisa mengadopsi dari ISO. Ya, hal tersebut akan kita ulas kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.